Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Terpuji nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, malam hari ini kita akan beribadah di keluarga kita masing-masing. Ibadah kolom dari kolom 1 sampai kolom 16. Marilah kita datang beribadah kepada Tuhan dengan penuh sukacita sambil merendahkan diri di hadapan Tuhan, karena Allah yang luar biasa telah memelihara kehidupan kita sampai saat ini. Ibadah pada saat ini akan dipimpin oleh yang terkasih Pendeta Theo Tawaris, Master Teologi. Diserahkan kepada Bapak Pendeta untuk memimpin ibadah saat ini. Diundang kita semua berdiri. Lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihi kita. Penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bagaimana aku kan bernyanyi? Bagaimana
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta dengan penyertaan Roh Kudus menyertai keluarga kita. Amin. Nama Yesus berkumandang. Silakan duduk. Yesaya 53 ayat 4 mengatakan begini. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Apapun yang terjadi. Mari kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau boleh mengumpulkan kami dalam satu persekutuan ibadah kolom di rumah keluarga kami masing-masing. Lewat pembacaan Alkitab yang sebentar kami akan baca. Tuntunlah kami supaya firman yang hendak kami baca dan renungkan akan menjadi berguna bagi kehidupan kami. Dalam nama Yesus yang adalah firman yang hidup dan yang menghidupkan kami sudah berdoa. Amin. Ulangan pasal 1 ayat 9 sampai 18. Ulangan pasal 1 ayat 9 sampai dengan 18. Riwayat pengangkatan hakim-hakim. Pada waktu itu, aku berkata kepadamu demikian.
Seorang diri aku tidak dapat memikul tanggung jawab atas kamu. Tuhan Allahmu telah membuat kamu banyak, dan sesungguhnya sekarang kamu sudah seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Tuhan Allah nenek moyangmu kiranya menambahi kamu 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang, dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Tetapi bagaimana seorang diri aku dapat memikul tanggung jawab atas kesusahanmu, atas bebanmu dan perkaramu? Kemukakanlah dari suku-sukumu orang-orang yang bijaksana, berakal budi, dan berpengalaman. Maka aku akan mengangkat mereka menjadi kepala atas kamu. Lalu kamu menjawab aku, memang baik apa yang kau anjurkan untuk dilakukan itu. Kemudian aku mengambil kepala-kepala sukumu, yakini orang-orang yang bijaksana dan berpengalaman. Lalu aku mengangkat mereka menjadi pemimpin atas kamu, yakni sebagai kepala pasukan 1000, kepala pasukan 100, kepala pasukan 50, dan kepala pasukan 10, dan sebagai pengatur pasukan bagi suku-sukumu. Dan pada waktu itu aku memerintahkan kepada para hakimu demikian, berilah perhatian kepada perkara-perkara di antara saudara-saudaramu, dan berilah keputusan yang adil dalam perkara-perkara antara seseorang dengan saudaranya atau dengan orang asing yang ada padanya. Dalam mengadili, jangan pandang bulu, baik perkara orang kecil maupun perkara orang besar harus kamu dengarkan. Jangan gentar terhadap siapapun, sebab pengadilan adalah kepunyaan Allah. Tetapi perkara yang terlalu sukar bagimu harus kamu hadapkan kepadaku, supaya aku mendengarnya. Demikianlah aku pada waktu itu memerintahkan kepadamu segala yang harus kamu lakukan. Keluarga-keluargaku yang ada di Jemaat Gemim Rondor Peniki Bawah, kolom 1 sampai 16. Shalom. Damai di hati. Nah, kita telah merenungkan firman lewat kitab Ulangan tadi, Ulangan pasal 1 ayat 9 sampai 18. Dengan tema mingguan adalah bersama bertanggung jawab atas kesusahan, beban, dan perkara. Kita boleh memasuki bulan September di hari yang ketiga. So ber-ber ini. Jadi tentu 4 bulan ke depan kita akan memasuki perayaan Minggu Advent dan Natal. Kalau bicara kepemimpinan yang berintegrasi, ini dimulai dari organisasi kecil, yaitu kehidupan keluarga. Bapak, kepala keluarga, ibu, istri adalah ibu rumah tangga, dan anak-anak. Tentu masing-masing akan bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakannya.
Ini kalau kepemimpinan kolektif, ini bapak tidak akan mampu bekerja sendiri tanpa didukung oleh istri atau ibu. Bapak dan ibu tidak akan mampu bekerja sendiri tanpa didukung oleh anak-anak. Nah, artinya sama pepatah bilang berat apa? Di MTPJ ada itu ya. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jadi, sama-sama merasakan sukacita, sama-sama merasakan penderitaan. Itulah sebabnya kalau tema mingguan bersama-sama bertanggung jawab atas kesusahan, beban dan perkara. Seorang kepala keluarga dia tidak akan mampu bekerja tanpa didukung oleh istri dan anak-anak. Nah, begitulah gambaran dari memimpin apa yang dipimpin oleh kehidupan Nabi Musa yang memimpin umat Israel. Kalau ayat 9 dikatakan, pada waktu itu aku berkata kepadamu, demikian. Seorang diri aku tidak dapat memikul tanggung jawab atas kamu. Jadi dia sadar bahwa dia tidak akan mampu memimpin bangsa Israel yang besar, apalagi memasuki tanah Kanaan. Dikatakan ayat 7 dan seterusnya pasal 1. Majulah, berangkatlah, pergilah ke pegunungan orang Amori dan kepada semua tetangga mereka di Araba Yordan, di pegunungannya, di daerah bukit, di tanah Negeb dan di tepi pantai laut, yakni negeri orang Kanaan, dan ke gunung Libanon sampai ke Efrat, sungai besar itu. Nah ini. Ketahuilah aku telah menyerahkan negeri ini kepadamu, masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Jadi memimpin orang Israel yang besar, apalagi memasuki tanah Kanaan tidak mudah. Dan tidak akan mungkin Musa bekerja sendiri karena dia sadar bahwa dia tidak akan mampu sebagaimana dikatakan ayat 9 tadi. Karena itu lewat usulan kalau kita baca dari kitab Keluaran pasal 18 ayat 17 dikatakan ini mertua Musa ada usul, Yitro. Tetapi mertua Musa menjawab, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu, tak sanggup engkau melakukan seorang diri. Jadi sekarang aku memberi nasihat kepadamu dan Allah menyertai engkau. Wakilah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkan perkara mereka kepada Allah. Dan engkau mempercayakan kepada hakim-hakim. Nah, itu penjelasan tadi didukung juga oleh apa yang kita baca tadi. Bahwa 12 dan seterusnya. Untuk memimpin bersama-sama dengan Musa, Tuhan memakai Musa dan Musa mengangkat para hakim-hakim. Ayat 12, tapi bagaimana seorang diri aku dapat memikul tanggung jawab atas kesusahanmu, atas bebanmu dan perkaramu. Kemukakanlah dari suku-suku bangsa orang-orang yang bijaksana. Syarat untuk menjadi pemimpin, membantu Musa untuk memimpin bangsa Israel masuk tanah Kanaan adalah pertama, orang itu adalah orang yang bijaksana, berakal budi, tapi juga berpengalaman.
Jadi yang bijaksana, berakal budi, dan berpengalaman. Mereka-mereka itu akan memimpin sebagai kepala pasukan 1000, kepala pasukan 100, kepala pasukan 50, dan kepala pasukan 10. Jadi, mereka-mereka itu dipercayakan adalah orang yang bijaksana, orang berakal budi dan pengalaman. Nah, dalam memimpin, dalam melaksanakan tugas, bagaimana dikatakan di sini adalah jangan pandang bulu, baik perkara orang kecil maupun perkara orang besar, kamu harus dengar. Ayat 17. Jangan gentar terhadap siapapun, sebab pengadilan Allah adalah kepunyaan Allah. Ini tugas yang sangat berat dari kepala-kepala suku untuk membantu Musa dalam memimpin, dalam bertindak, dalam menjadi hakim. Mereka tidak harus memandang bulu. Siapapun yang diperhadapkan, mereka harus bertindak secara adil. Kalau dalam keadaan yang berat, Musa katakan, dalam keadaan sukar, serahkanlah perkara itu kepadaku. Jadi tidak semua perkara yang dipercayakan kepada mereka, mereka harus mampu menanganinya. Ada hal-hal tertentu yang mereka harus berikan mandat kepada Musa. Itulah sebabnya Musa mempercayakan mereka, tapi kalau ada persoalan-persoalan yang sangat sukar, mereka serahkan kepada Musa. Nah, inilah pengangkatan para pemimpin dalam rangka kerjasama yang baik untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Karena itu adalah hal yang wajar kalau kita merenungkan tema mingguan, bersama-sama bertanggung jawab atas kesusahan, beban, dan perkara dalam kehidupan berjemaat. Tadi lingkungan yang kecil, di kolom maupun di jemaat. Kalau di kolom, Penatua dan Samas tetap akan didukung oleh UPK Bipra di kolom. Penatua tidak akan mampu bekerja sendiri tanpa ditopang oleh Siamas, tanpa ditopang oleh UPK Bipra. Seperti itu. Begitu juga di jemaat. Pendeta, ketua jemaat, pendeta pelayanan, guru agama tidak akan mampu bekerja sendiri tanpa ditopang oleh Siamas dan Penatua dan Komisi Bipra. Maka lewat tema mingguan kita mengingatkan bahwa kerjasama yang baik, saling mendorong, saling menasihati adalah hal yang sangat penting ketika kita akan berjalan menuju tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu. Tanah Kanaan ini digambarkan dengan sebuah kelimpahan, sebuah kemakmuran, dan orang mengharapkan seperti itu untuk mencapai sebuah kebahagiaan. Tentu kita diingatkan untuk bagaimana bekerja bersama-sama dalam mencapai tujuan. Amin. Mari kita memberi persembahan. Tuhan, Kau gembala kami. Kau gembala yang baik dan apa yang seterusnya. Domba-domba
Berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh menyertai kami sepanjang bulan Agustus dan kami boleh memasuki bulan September. Di tanggal 3 kami boleh beribadah dalam persekutuan ibadah kolom di lingkungan keluarga kami masing-masing. Ya Tuhan, terima kasih kalau Engkau mengingatkan kami, dimulai dari kepemimpinan keluarga. Apalah artinya sebagai suami yang harus bekerja sendiri tanpa didukung oleh istri dan anak-anak. Dari lingkungan keluarga yang kecil akan menjadi teladan untuk lingkungan jemaat di kolom lingkungan bangsa dan negara. Karena itu dimampukan kami ketika Tuhan mempercayakan kami menjadi pemimpin, agar kami boleh mengorganisasi dengan baik, mempercayakan kepada orang-orang yang akan kami layani dengan berbagai karunia dan talenta untuk memimpin dengan adil dan bijaksana, dengan pengalaman-pengalaman, agar dalam kepemimpinan kami tetap selalu bertindak adil dan melakukan apa yang Engkau kehendaki. Diberkatilah kami, keluarga-keluarga yang beribadah dalam persekutuan ibadah kolom. Bagai suami yang dalam tanggung jawab mencari nafkah, tapi juga ditopang sebagai istri. Sebagai anak-anak, Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami dalam cita-cita rencana masa depan. Bagi orang tua yang dalam lingkup tanggung jawab, Tuhan beri hikmat kebijaksanaan agar kami boleh mendidik membesarkan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, berkati kehidupan kami sebagai keluarga-keluarga dalam semua rencana cita-cita, dalam persekutuan ibadah kolom yang ada di lingkungan keluarga-keluarga dari kolom 1 sampai 16. Tuhan Bapa di sorga, Engkau tahu persis apa yang kami dambakan, yang kami harapkan ke depan nanti. Karena itu Tuhan bersama dengan kami, memberkati persembahan yang telah kami berikan tadi, agar lewat persembahan yang telah kami berikan tadi akan terpakai secara bertanggung jawab dalam tugas pekerjaan pelayanan gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemerintah bangsa dan negara kami dari pusat sampai di daerah-daerah. Tuhan bersama dengan kami, dengan pemerintah kami, bersama juga dengan para dokter dan para medis yang boleh bekerja melayani para pasien, terutama para pasien yang kena pandemi COVID-19 atau corona. Biarlah Tuhan senantiasa beri hikmat kebijaksanaan kepada mereka. Dalam tanggung jawab mereka melayani para pasien. Begitu juga dengan kami sebagai warga jemaat yang adalah juga warga masyarakat, agar kami tetap mengikuti protap yang ada, supaya kami boleh memutus mata rantai pandemi COVID-19. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu, hanya oleh dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Dan kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami untuk mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sambil berdiri, harap akan Tuhan, hai jiwaku, dan apa yang seterusnya. Dia perlindungan
kita menerima berkat Tuhan, darah Yesus yang tercurah di Kalvari mengampuni dan menguduskan kita. Tubuh Yesus yang terpecah di Golgota membaharui kita dengan kebaikannya. Karenanya diamlah dengan damainya, sebab Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya. Silakan duduk, ibadah kolom di rumah keluarga masing-masing telah selesai. Shalom, damai di hati. Ya, puji Tuhan.